Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam yang kita harapkan keberkahannya, kita akan mengkaji serta mempelajari pembahasan yang teramat penting untuk kita ketahui, yaitu terkait hati yang bersih. Kenapa pembahasan terkait hati yang bersih sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita pelajari? Karena ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang menciptakan kita, yang kita ibadahi, Dia tidak melihat kecuali kepada hati kita dan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa kita, tidak melihat kepada jasad kita. Yang Allah lihat adalah apa yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, bentuk kalian. Akan tapi yang Allah lihat adalah hati kalian, adalah amalan kalian. Seorang misalkan, jika ada orang yang dia kagumi, orang yang ia segani, tentu dia akan memperlihatkan amalan terbaik, akan memperlihatkan sesuatu yang paling baiknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita lebih segan, lebih kita takuti, lebih kita harapkan kebaikan-kebaikan daripada selainnya, ketahuilah bahwasanya Allah tidak melihat kecuali kepada apa yang ada di dalam hati kita. Dan ketahuilah bahwasanya tidaklah hati seseorang baik kecuali akan memancarkan kebaikannya pada anggota tubuh. Jadi tidak ada alasan misalkan seorang mengatakan yang penting hati saya baik tapi ternyata anggota tubuhnya jelek. Ini bukan alasan, karena ketahuilah ketika hati seorang bersih, ketika hati seorang baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika baik segumpal darah ini, maka akan baik seluruh jasadnya. Dan jika buruk segumpal darah tersebut, maka akan buruk seluruh jasadnya. Apa itu segumpal darahnya? Ala wahyal qalb, yaitu hati. Ketika kita hatinya baik, ketika hati kita bersih, maka ucapan kita akan baik. Ketika hati kita bersih, ketika hati kita baik, maka kita akan mendengar yang baik-baik. Ketika hati kita bersih, ketika hati kita baik, maka kita akan melihat yang baik-baik. Sebaliknya, ketika hati kita kotor, maka ucapan yang keluar dari lisan kita akan kotor. Kata para ulama, al-ina'u, yang namanya teko itu akan mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Lisan kita ini ibarat teko. Al-ina'u ma fihi yamdah.
Yang namanya teko itu pasti mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam isinya. Jika di dalam teko itu berupa teh, yang keluar akan teh. Jika di dalam teko itu berupa kopi, yang keluar akan kopi. Jika di dalam teh itu berupa susu, yang keluar akan susu. Nah, kata para ulama, yang namanya lisan ini ibarat ceret teko. Dan hati ini apa-apa yang ada di dalam teko. Ketika yang keluar adalah keburukan, kata-kata kotor, menghina, mencela, merendahkan, otomatis pasti hatinya kotor, hatinya bermasalah. Jadi tidak ada alasan, oh yang penting hati saya baik, ucapan saya kotor, saya melihat yang haram-haram itu tidak jadi masalah, yang penting hati saya baik. Enggak. Ketika hati seorang baik, pasti yang diucapkan akan baik. Ketika hati seorang kotor, yang diucapkan akan kotor. Ketika hati seorang kotor, yang dilihat akan sesuatu yang Allah haramkan. Ketika hati ini kotor, maka yang didengarkan yang haram-haram. Dia tidak peduli mau halal mau haram. Yang penting apa? Dia sesuai dengan syahwatnya, dia lakukan. Ini menunjukkan hati orang tersebut kotor. Ya, karena pembahasan ini sangat penting. Bagaimana supaya kita tahu hati yang bersih, sifat-sifatnya, kiat-kiatnya, bagaimana mendapatkan hati yang bersih. Kemudian pembahasan ini juga penting karena tidaklah pada hari kiamat seorang selamat kecuali membawa hati yang bersih. Hari kiamat adalah hari yang mengerikan. Hari di mana manusia dikumpulkan menghadap Allah Rabbul Alamin. Mereka akan dihisab, ditanyai oleh Allah satu persatu amal perbuatannya di dunia ini. Mereka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang begitu berat. Tidak ada yang selamat pada hari tersebut kecuali mereka orang-orang yang membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana seorang tidak akan bermanfaat hartanya, tidak akan bermanfaat anaknya kecuali mereka yang bertemu dengan Allah membawa hati yang selamat. Jadi orang yang akan selamat pada hari kiamat bukan orang yang banyak hartanya. Justru kelak pada hari kiamat, seorang yang hatinya tidak selamat, dia akan mengorbankan seluruh apa-apa yang ia punya. Bahkan jika dia punya seluruh bumi berupa emas, dia akan menebusnya. Begitupun anak, begitupun istri. Yawaddunahum atau yawaddul mujrimuna atau mujrimun. Orang mujrim, orang-orang yang berdosa, mereka itu berangan-angan, lau yaftadi, seandainya mereka itu bisa menebus diri mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala, dia akan keluarkan berubah anaknya, saudaranya, dan apa-apa yang dia miliki. Bahkan seandainya dia mampu mengorbankan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi, yang penting dia selamat, maka dia akan mengorbankan. Ini sesuatu yang akan dilakukan bagi mereka orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'arij di ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atau ayat 11, yawadul mujrimu walau yaftadi min adabi yauma idzim bibani. Orang-orang mujrim, orang-orang pendosa itu, mereka berkeinginan seandainya mereka bisa keluar dari azab dengan cara menebus, pasti mereka akan menebusnya. Meskipun dengan istri dan anaknya, wa sahibatihi wa bani. Jika istrinya, jika anaknya mampu dia tebus supaya dia keluar dari adab Allah, dia akan berikan. Gak apa-apa anak saya disiksa, gak apa-apa istri saya disiksa, yang penting saya selamat. Itu keinginan mereka. Wa fasilatihi allati tuwi. Begitupun seandainya misalkan keluarganya yang dulu di dunia menolong dia, ketika itu dia akan diadab. Seandainya bisa ditebus dengan cara mengorbankan keluarganya, saya akan mengorbankan keluarga saya. Subhanallah. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan seandainya misalkan dia mengorbankan seluruh apa-apa yang ada di muka bumi ini, baik emasnya, baik hartanya, baik orangnya, yang penting dia selamat, dia akan keluarkan itu semua. Ini hari yang mengerikan. Orang akan lupa ayahnya, lupa ibunya, lupa istrinya, lupa anaknya. Bahkan jika punya emas seluruh bumi, dia akan tebus pada hari
kiamat. Subhanallah. Dan tidak ada orang yang selamat pada hari kiamat kecuali mereka orang-orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak bermanfaat harta, anak, kecuali mereka orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Inilah yang hendaknya kita ketahui tentang hati yang selamat. Oleh sebab itu, insyaallah kita akan mempelajari pada malam hari ini terkait hati yang bersih, hati yang selamat. Supaya apa? Supaya kelak kita pada hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Karena katalah bahwasanya jika kita ingin selamat, jika anak istri kita ingin selamat, tidak ada jalan kecuali harus bertemu dengan Allah membawa hati yang bersih. Jika kita misalkan ingin bersama anak istri kita di surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua membawa hati yang bersih. Ketika kita meninggal dunia, istri kita, anak kita membawa hati yang bersih. Ketika kita misalkan mati dalam keadaan membawa hati yang bersih, istri kita begitu, anak kita pun begitu, maka insya Allah kelak pada hari kiamat kita tidak akan menjadi musuh bagi istri kita, bagi anak kita. Justru apa? Allah akan persatukan kita nanti di surga, di surganya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Pada hari itu, pada hari kiamat, yang namanya kekasih itu menjadi musuh semuanya, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwasanya pembahasan hati yang bersih itu, terkait hati yang bersih itu sangat penting, maka sudah sepatutnya bagi kita mengetahui sifat-sifat hati yang bersih. Supaya apa? Supaya kita berhias diri dengannya. Jika belum ada sifat tersebut pada diri kita, kita berusaha untuk meraihnya. Jika sudah ada, maka kita berusaha untuk konsisten. Jika belum ada, berusaha untuk dapat mewujudkannya. Yang pertama, sifat hati yang bersih yaitu dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tunduk, patuh kepadanya. Jadi yang pertama di antara tanda hati yang bersih yaitu dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyerahkan seluruh peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman terbaliknya, ketika seorang tidak beribadah kepada Allah berarti hatinya pasti kotor. Orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah pasti hatinya kotor, pasti itu. Orang-orang yang dia melakukan dosa pasti hatinya bermasalah, meskipun dia muslim. Akan tapi sesuai dengan kadar dosa yang ia lakukan, sesuai kadar itulah kotor hatinya. Karena yang hati itu ada 3 disebutkan oleh para ulama. Yang pertama hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang selamat. Ini hati orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua hati yang mati. Inilah hati orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah hati yang bercampur antara kehidupan dan kematian. Artinya hatinya marid, hati yang sakit. Ada keimanan tapi juga ada kemaksiatan di dalamnya. Itu sifat seperti ini adalah orang-orang muslim tapi melakukan dosa. Oleh karena lihat diri kita. Kalau misalkan kita masih sering terjatuh pada kesalahan, dosa, maksiat, itu menunjukkan hati kita kurang bersih. Kita lisannya masih kotor, masih melihat yang haram, masih mendengar yang haram. Ketika orang melakukan kejelekan-kejelekan, hati kita tidak merasa marah. Ini menunjukkan bahwasanya hati kita belum bersih. Hati kita belum bersih. Karena hati yang bersih, salah satu indikasi terbesarnya dia hanya menyerahkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari maksiat. Ini yang pertama yang hendak kita perhatikan. Kemudian yang kedua, hati yang bersih sifatnya adalah dia hanya mengikuti Rasulullah SAW. Hati yang bersih, selain dia memberikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang dia berusaha menjalankan, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
baik masalahnya besar ataupun masalahnya kecil, yang jelas ketika Rasul melakukan sallallahu alaihi wasallam dia contoh, dia lakukan, tidak peduli hukumnya apakah wajib, apakah mustahab. Ketika Rasul mencontohkan dia lakukan. Bukan justru apa, misalkan ketika disodorkan ini sunnah Rasul, ini ajaran Rasul, ini contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menolaknya. Meskipun dia seorang muslim, ini ada indikasi hatinya tidak bersih. Hati yang bersih begitu semangat untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan athar salafus saleh, jika ada contohnya dari Rasul cara menggaruk, lakukan. Subhanallah, bagaimana mereka itu ta'zimu sunnati Rasul, mereka mengagungkan sunnah Rasul sampai masalah garuk saja jika ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakukan sebagaimana yang contohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'zim, bentuk pengagungan kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan justru menyepelekan. Kan cuma sunnah jenggot itu. Kan cingkrang itu cuma sunnah. Iya, masalahnya bukan hanya sekedar sunnah atau tidaknya, tapi bagaimana kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat contoh yang baik pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan masalah hukum dia mustahab atau wajibnya, enggak. Kita bagaimana bisa mengikuti Rasul dalam segala aspek kehidupan kita. Karena tidaklah kita ditanya kelak pada hari kiamat kecuali tentang manusia itu, kecuali tentang Rasul. Yang pertama kita akan ditanya tentang Allah, yaitu nomor pertama tadi. Madza kuntum ta'budun, apa yang engkau sembah? Apakah Allah ataupun selain Allah? Yang kedua, madza ajabtumul mursalin, apa sikapmu ketika Rasul menyeru, apa sikapmu, menerimanya atau menolaknya? Ini yang hendaknya kita perhatikan, bagaimana kita bisa bersih hatinya, tauhidkan Allah, agungkan Allah, taat kepada Allah, jauhi maksiat, kemudian contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah, dikatakan mereka ahlus sunnah wal jamaah ketika memang mereka mengagungkan sunnah Rasul, ketika mereka mencontoh Rasul SAW. Adapun mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi ketika disodorkan ini sunnah Rasul, menyepelekan, ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlus sunnah ketika memang mereka ta'zim kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang kedua. Mungkin ada iskal, ada sedikit pertanyaan. Ustaz, kan Rasul sudah meninggal dunia. Kalau kita misalkan mengikuti Rasul bagaimana? Ini jawabannya gampang. Seorang jika mengatakan seperti ini, kita katakan Rasul SAW betul telah meninggal dunia, akan tapi ajarannya terus sampai hari kiamat ada. Karena sebagian orang ketika kita mengajak mereka untuk mengikuti Rasul SAW, dia mengatakan apa? Seolah-olah katanya kita merendahkan ulama. Kita tidak mengikuti ulama, kita tidak mencontoh ulama. Enggak, kita pun mencontoh ulama. Ulama yang sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Karena ulama itu ada dua. Pertama, ulama yang benar-benar mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasul. Mereka lah warasatul anbiya. Yang kedua ada ulama ulama palsu. Dia disebut ulama, tapi yang diajarkan bukan sunnah Rasul SAW. Yang dia serukan bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama yang seperti itu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'atun al abwabi jahannam. Ada dai, ada penyeru pendakwah yang mengajak ke neraka jahanam. Pertanyaannya, apakah mungkin ada pendakwah yang mengajak ke neraka jahanam? Ada, ini hadis. Bukan berarti mereka misalkan menyeru sini masuk neraka jahanam. Kalau seperti itu tidak akan ada yang mau. Tapi mereka menyeru apa? Menyeru kepada selain ajaran Rasul SAW. Menyeru kepada sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Ini jika seorang melakukannya, ada indikasi hati dia tidak bersih. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, dan ingat ketika misalkan kita berbicara seperti ini apa? Bukan berarti kita merendahkan ulama. Justru kita apa? Mengagungkan ulama, mengikuti ulama ketika ulama tersebut mengikuti Rasul. Sebaliknya ketika ulama tersebut tidak mengikuti Rasul, kita tidak mengikuti mereka. Yang jadi patokan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang ketiga, itu ridho terhadap takdir Allah. Jadi di antara bukti bersihnya hati seorang yaitu dia ridho terhadap takdir Allah. Dia tidak murka, dia tidak menggerutu, dia tidak merasa dalam hatinya itu ketika Allah menakdirkan sesuatu, oh ini tidak adil.
Kok bisa seperti ini? Allah SWT tidak adil kepada saya, menyalahkan takdir. Ini menunjukkan apa? Hati orang tersebut tidak bersih. Harus kita yakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah sesuatu yang paling baik bagi kita. Paling baik apa yang Allah berikan kepada kita itu paling baiknya. Jangan sampai apa? Kita justru mengeluh terhadap apa-apa yang Allah takdirkan. Ketika kita mengeluh terhadap apa-apa yang Allah takdirkan, ada indikasi bahwasanya hati kita kurang baik, kurang bersih. Kemudian selanjutnya, di antara sifat hati yang bersih, yaitu di dalam hati orang tersebut tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Riya itu apa? Dia beramal tujuannya untuk dipuji manusia, dilihat manusia supaya dipuji. Sum'ah itu apa? Dia beramal tujuannya supaya didengar manusia kemudian dipuji. Nah, orang yang hatinya bersih tidak ada seperti ini, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Ketika dia beramal, Allah yang dia inginkan. Ketika dia beramal, surga yang dia inginkan. Tidak ada yang namanya ketika dia beramal kemudian ingin sanjungan manusia, ingin pujian manusia, tidak ada. Perhatikan kita. Ketika kita misalkan beramal, ternyata di dalam hati kita ketika beramal ingin pujian manusia, ingin sanjungan manusia, berarti ketahuilah bahwa hati kita tidak bersih, kurang bersih. Karena di antara hati yang bersih yaitu dia tidak riya, tidak sum'ah. Ketika beramal dia tidak ingin sanjungan dan pujian manusia. Kemudian di antara sifat hati yang bersih juga yaitu tidak ujub, tidak sombong. Tidak ujub, tidak sombong. Kalau misalkan ada di dalam hati kita rasa bangga diri, di dalam hati kita ada kibar, sifat sombong, merendahkan orang lain, ini ada indikasi hati kita tidak bersih. Hati yang bersih jauh dari namanya kesombongan, jauh dari namanya ujub. Bagaimana mungkin kita mau sombong? Sombong masalah apa? Sombong masalah agama, misalkan banyak orang yang lebih soleh daripada kita. Sombong masalah ilmu, banyak orang yang telah lebih berilmu dari kita. Apa yang mau disombongkan, sedangkan apa-apa yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong harta, banyak lebih kaya dari kita. Sombong ketampanan, banyak yang lebih tampan daripada kita. Sombong kecantikan, banyak yang lebih cantik daripada kita. Apa yang mau disombongkan? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalkan sombong dan ada indikasi congkak merendahkan orang lain, bahwasanya itu adalah bukti bahwa hati kita tidak bersih. Hati kita kotor, hendaknya apa? Bersihkan. Kemudian di antara tanda hati yang bersih yaitu tidak hasad. Tidak hasad. Hasad itu apa? Benci ketika orang lain dapat nikmat. Misalkan ada temannya dapat nikmat, benci dia. Baik yang berkaitan dengan agama, seperti misalkan orang tersebut temannya pintar agama, pintar ngaji, dia benci, maka ini termasuk hasad. Dan hasad itu apa? Dilarang di dalam agama. Oleh karenanya, ketika misalkan terbesit dalam hati kita rasa benci kepada saudara kita yang lebih dari kita, baik hal dunianya ataupun hal keagamaannya, hendaknya apa? Kita doakan orang tersebut. Jangan sampai justru apa? Berbuat jelek kepada teman kita, menggibahinya, menggunjingnya, enggak. Ketika kita melihat teman kita lebih dari kita, maka doakan keberkahan bagi dia dan minta kepada Allah lebihkan kita dari dia. Itu lebih adil. Jangan sampai justru ketika teman kita dapat nikmat, kita apa? Membencinya sehingga kita bersikap beda kepada dia. Ini rugi. Kita rugi sakit hati, teman kita enggak rugi. Apanya yang rugi? Enggak rugi teman kita itu. Berbeda ketika misalkan teman kita dapat nikmat, kemudian kita mendoakan keberkahan bagi dia, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lebih dari teman kita apa? Dapat double pahalanya. Pertama mendoakan orang lain, kemudian kita nanti sama Allah Subhanahu wa taala diijabah doa kita sehingga kita lebih dari orang tersebut. Ini indikasi bahwasanya seorang ketika hasad itu menunjukkan hatinya tidak bersih. Tapi selanjutnya, setelah kita mengetahui keutamaan hati yang bersih, hati yang selamat,
kemudian kita juga mengetahui sifat-sifat hati yang bersih, maka selanjutnya itu pembahasan terkait bagaimana kiat-kiat supaya kita mendapatkan hati yang bersih. Yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan hati yang bersih, yaitu al-isti'anatu billahi ta'ala wa du'auhu wa tadarru'u ilaihi an yarzuqaka qalban saliman. Yang pertama yaitu hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi rezeki hati yang selamat. Ini yang pertama, yaitu hendaknya kita berdoa meminta kepada Allah diberi karunia berupa hati yang selamat. Karena tidak mungkin seorang bisa selamat hatinya kecuali Allah beri taufik untuk membersihkan hatinya. Dan di antara doa yang hendaknya kita panjatkan adalah doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkan kepada jiwaku ini ketakwaan, wa zakkiha, dan sucikan dia. Jadi di antara doa yang hendaknya kita panjatkan untuk meminta kepada Allah supaya hati kita bersih adalah Allahumma ati nafsi zakkaha. Ya Allah, datangkanlah kepadaku ke dalam hatiku itu berupa bersihnya jiwaku. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku itu ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikan dia. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang bersihkan jiwa. Jadi tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia berupa bersihnya hati. Kenapa? Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang menjaganya serta melindunginya. Jadi hati kita dijaga, hati kita dilindungi yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita hafalkan doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkan kepada hatiku ini ketakwaannya, wa zakkiha, sucikan dia ya Allah. Engkaulah yang memilikinya, engkau adalah pelindungnya, engkau yang menjaganya. Ini hendaknya doa yang kita panjatkan. Begitupun Allahumma rzuqni qalban saliman. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku berupa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jauh dari maksiat, hati yang tunduk kepada Engkau, hati yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang hendaknya kita panjatkan. Kemudian yang kedua, supaya hati kita bersih, yaitu dawamu mujahadati nafsi. Hendaknya kita berusaha untuk melawan jiwa kita. Karena yang namanya jiwa itu ibarat anak kecil, yang mana ketika dia tidak dibiasakan suatu hal, maka dia akan seperti itu seterusnya. Misalkan anak kecil, ketika dia terbiasa di masa kecilnya itu untuk melakukan kejelekan-kejelekan, maka kemungkinan besar ketika besarnya itu, ketika tumbuh besar, dia akan melakukan kejelekan-kejelekan. Ketika di masa kecilnya, anak kecil dididik supaya taat, supaya melakukan baik, maka besar kemungkinan ketika dia nanti misalkan tumbuh dewasa akan melakukan kebaikan. Begitupun jiwa kita. Ketika jiwa kita tidak dilatih untuk membersihkan, ketika jiwa kita tidak dilatih untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil jiwa ini bisa taat. Jiwa ini condongnya kepada leha-leha, condongnya kepada maksiat, condongnya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, bagaimana cara supaya hati kita bersih? Yaitu latih jiwa supaya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dulu sebentar. Thalithan, yang ketiga, muhasabatu nafsi ala dawami wa nadharu fil a'mali hal tasluhu lil qudumi ala Allah biha. Hendaknya apa? Kita muhasabah, introspeksi diri. Hendaknya kita introspeksi diri. Apakah amal yang kita lakukan itu sudah benar atau belum? Apakah pantas tidak ketika kita melakukan amal tersebut kemudian mati,
Apakah mungkin kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Contoh misalkan ketika kita melakukan ketaatan, kita introspeksi diri, apakah ketika nanti misalkan kita melakukan ketaatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, apakah Allah meridhoi kita atau tidak? Tentu jawabannya apa? Meridhoi kita. Sebaliknya misalkan ketika kita terus menerus maksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dalam keadaan maksiat, hendaknya apa? Kita berpikir bagaimana seandainya itu terjadi. Tentu apa? Tentu itu sesuatu yang mengerikan. Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita adzan dulu sebentar. Kita lanjutkan. Allah alam bissawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar.
لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sebentar. Di antara kiat supaya hati kita bersih adalah hendaknya kita senantiasa mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, mengingat hari pembalasan, mengingat hisab, maka seorang akan terdorong memperbaiki dirinya, akan terdorong untuk memperbaiki hatinya. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana dia selamat. Tujuannya bagaimana ketika dia meninggal dunia Allah ridho. Tujuannya bagaimana ketika malaikat mencabut nyawanya dia membawa hati yang selamat. Kata Nabi Muhammad SAW, aksiru hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian, mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Pemutus kelezatan yaitu kematian. Kata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Lau faraqa dzikral mauti qalbi la khasyitu an yusira alayya qalbi." Seandainya aku tidak mengingat tentang kematian, aku takut hatiku menjadi rusak. Misalkan tidak mengingat kematian, kita tidak mengingat apa-apa setelah kematian, kita tidak mengingat balasan yang Allah berikan kepada kita, bisa jadi apa? Hati kita rusak. Kenapa seorang bisa rusak hatinya? Dia melakukan kemaksiatan, dia tidak mengingat bahwasanya setelah kematian itu ada balasan dari apa-apa yang ia lakukan. Ketika misalkan seorang yakin setelah kematian itu ada balasan, yang mana balasan itu sesuai jenis amalannya. Jika seorang berbuat kebaikan, balasannya berupa kebaikan. Jika seorang melakukan keburukan, maka balasannya keburukan. Seorang apa? Jika ingat ini semua, dia akan berusaha memperbaiki diri, dia akan berusaha membersihkan hatinya. Karena ingat, ketika misalkan kita mulai terbesit melakukan kemaksiatan, mulai terbesit melakukan apa-apa yang Allah haram sehingga hati kita kotor, ingat bahwasanya kematian itu ada. Ingat bahwasanya balasan itu ada. Kita semua pasti mati. Kita semua pasti mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan pula yang kita akan dapatkan. Tapi selanjutnya, di antara kiat supaya hati kita bersih, di poin-poinnya yang sudah Anda sebutkan, selanjutnya adalah itu berteman dengan orang-orang soleh. Hendaknya kita berteman dengan orang-orang soleh. Karena ketika kita berteman dengan orang-orang soleh, maka pasti ada yang mengingatkan kita. Ketika kita misalkan lemah, malas, diingatkan. Ketika kita melakukan maksiat, ditegur. Ketika kita misalkan tidak terlihat di masjid, tidak terlihat di majelis ilmu, teman kita mengingatkan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, "Al-mar'u ala dini khalili." Seorang itu di atas agama temannya. Jika temannya baik, maka insya Allah dia akan baik agamanya. Jika temannya buruk, maka kemungkinan besar temannya akan buruk. Oleh karena pilih-pilih teman, karena mereka akan menolong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara kiat supaya kita bisa bersih hati, yaitu ikhlas kepada Allah SWT dalam beramal. Secara umum yang namanya amal soleh itu memberikan efek yang baik pada hati kita. Ketika kita memperbanyak amal soleh dibarengi dengan keikhlasan, dibarengi dengan mencontoh Rasul SAW, pasti hati kita menjadi baik. Dan usahakan ketika beramal soleh itu, selain yang wajib, kita sembunyikan. Kita misalkan sedekah, sembunyikan. Kita misalkan sholat sunnah, sembunyikan. Terlebih sholat malam misalkan.
sholat duha. Kalau bisa sembunyikan, sembunyikan. Terlebih misalkan santri di sini, mereka tidak bisa sembunyikan karena apa? Banyak orang yang lihat. Tapi kalau misalkan sudah sampai rumah, kemudian qiyamul lail, misalkan di sini bisa, yang lain pada tidur di asrama, dia bangun qiyamul lail, dia berzikir kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, maka besar kemungkinan hatinya akan bersih. Kenapa? Karena yang dia harapkan hanyalah Allah. Dia tidak ingin sanjungan manusia, tidak ingin pujian manusia. Ketika manusia terlelap tidur, dia justru bangun menghadapi atau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kiat supaya hati kita bersih adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan berusaha memahami maknanya, memahami ayatnya. Insyaallah ketika kita misalkan baca Al-Qur'an, kemudian paham apa yang kita baca, itu akan membuat hati kita bersih. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Ya wahai manusia, telah datang kepada kalian suatu mau'izah, nasihat, peringatan, wa syifa lima fis sudur, dan syifa itu penyembuh bagi apa-apa yang ada di dalam hati, wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Begitupun petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi mungkin sekian dari ana, wallahu alam bissawab. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan. Jika tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.